Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Kasih dan Kesombongan. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam perjalanan iman kita, sangat penting untuk memahami sifat kasih yang sejati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, Paulus menegaskan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dua aspek yang kita fokuskan hari ini. Sifat-sifat ini sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama kita. Memegahkan diri dan kesombongan seringkali muncul ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini dapat terlihat dari sikap kita yang seringkali menganggap rendah orang lain, mencari pujian, atau berusaha menunjukkan keunggulan kita. Kesombongan membuat kita terfokus pada diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan serta perasaan orang lain. Amsal 16 ayat 18 mengingatkan kita bahwa keangkuhan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ketika kita membiarkan kesombongan menguasai hati kita tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Kita menutup diri dari pengertian dan kasih yang dapat kita terima dari orang lain dan dari Tuhan. Kasih yang sejati tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak mencari keuntungan pribadi atau pengakuan. Sebaliknya, kasih yang sejati berfokus pada kebutuhan dan kebahagiaan orang lain. Dalam Filipi 2 ayat 3-4, Rasul Paulus mengingatkan kita, dalam hal apapun juga, janganlah kamu mencari kepentinganmu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kasih yang tidak sombong berarti kita memiliki kerendahan hati. Yesus adalah teladan utama dalam hal ini. Dia yang adalah Raja segala raja, tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dalam Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika kita mengikuti teladannya, kita belajar untuk menjadi rendah hati dan melayani dengan tulus. Untuk mengatasi kesombongan, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, merenungkan kasih karunia Tuhan. Langkah pertama adalah menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita diingatkan bahwa sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, kita akan lebih mudah untuk bersikap rendah hati. Kita tidak memiliki alasan untuk membanggakan diri, karena semua yang kita miliki berasal dari kasih karunia Tuhan. Yang kedua, berlatih mendengarkan dan menghargai orang lain. Kasih yang tidak sombong juga dapat diwujudkan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Mari kita berlatih untuk lebih mendengarkan dan menghargai pendapat serta pengalaman orang lain. Dengan cara ini, kita menunjukkan bahwa kita menghargai keberadaan mereka dan tidak merasa lebih unggul. Dalam Yakobus 1 ayat 19 kita diajarkan, setiap orang harus cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berusaha untuk hidup dalam kasih yang rendah hati, mengutamakan kebutuhan orang lain, dan melayani dengan tulus. Ketika kita membebaskan diri dari kesombongan, kita membuka pintu bagi hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa agar Tuhan membantu kita untuk menumbuhkan kasih yang sejati dalam hati kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi cerminan kasih Kristus di dunia ini, di mana kita tidak hanya mencari pujian, tetapi juga berkomitmen untuk mengasihi dan melayani satu sama lain. Amin.